Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Tahukah kamu apa itu tugas-tugas perkembangan peserta didik? Nah, pada video kali ini akan dibahas mengenai hakikatnya, teorinya menurut Robert J. Havigers, menurut Elizabeth R. Harleb, menurut Erik Erikson, dan kesimpulan. Tonton sampai habis ya. Beranjak dari pertanyaan, apa yang dimaksud dengan tugas-tugas perkembangan peserta didik? Jadi, tugas perkembangan peserta didik adalah sebuah tugas atau usaha yang harus dilakukan, harus dipecahkan, dan harus diselesaikan oleh setiap individu pada setiap tahap perkembangannya. Berbeda dengan tugas pertumbuhan, tugas perkembangan peserta didik ini meliputi beberapa aspek, di antaranya aspek mental, intelektual, emosional, dan juga sosial. Nah, aspek-aspek dalam tugas perkembangan ini akan dipaparkan berdasarkan teori-teori dari tokoh perkembangan, yaitu teori Robert, teori Elizabeth, dan teori Erik. Lalu apa sih pentingnya memperhatikan dan memahami tugas-tugas perkembangan peserta didik ini? Karena tugas perkembangan ini bertujuan agar peserta didik itu menjadi lebih bahagia, kemudian bisa menyelesaikan tugas tanpa masalah di periode perkembangan yang berikutnya. Tugas perkembangan menurut Robert J. Havigers. Robert J. Havigers adalah seorang profesor pendidikan di Universitas Chicago sejak tahun 1941. Ia memperkenalkan teorinya tentang tugas-tugas perkembangan yang meliputi keahlian, pengetahuan, fungsi atau sikap yang biasanya diperoleh individu selama masa kehidupan tertentu. Arti tugas perkembangan menurut Robert J. Havigers. Tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada atau sekitar periode kehidupan individu tertentu. Beberapa rumusan tugas perkembangan menurut Robert J. Havigers. Yang pertama ada masa bayi dan kanak-kanak awal, yang dimana mempunyai keterampilan motorik dan fisik seperti belajar berjalan dan makan makanan padat, belajar mengendalikan buang air kecil dan besar, mempelajari perbedaan jenis kelamin dan belajar menghargainya, menyusun konsep sederhana tentang realitas sosial dan fisik, pengembangan emosional dan moral seperti menjalin hubungan emosional dengan keluarga, dan belajar membedakan benar dari salah. Yang kedua ada masa kanak-kanak akhir, di mana mempelajari keterampilan fisik yang dibutuhkan untuk bermain dan beraktivitas dengan teman sebaya, membangun sikap yang sehat terhadap diri sendiri, mengembangkan konsep diri yang positif dan meningkatkan harga diri, belajar bergaul, bersosialisasi dan bekerjasama dengan teman sebaya, serta memahami perasaan orang lain dan norma sosial, mempelajari dan mengembangkan peran sosial yang sesuai dengan jenis kelamin, mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta mengembangkan pemahaman tentang konsep sehari-hari. Selanjutnya itu ada masa remaja, yang dimana hubungan remaja harus membentuk hubungan baru dengan teman sebaya yang berjenis kelamin sama dan berlawanan. Penerimaan remaja harus menerima kondisi fisik mereka dan peran mereka sebagai pria atau wanita, memperoleh kebebasan secara emosional dari orang tua dan orang dewasa, menyiapkan karir dalam bidang ekonomi dan sesuatu jabatan atau pekerjaan, mempersiapkan diri untuk memasuki masa pernikahan dan hidup berkeluarga, mengakui suatu tata nilai dan sistem etika yang membimbing segala tindakan, dan pandangan belajar bertanggung jawab sebagai warga negara. Selanjutnya yaitu ada masa dewasa awal, yang dimana memulai pekerjaan dan membangun hubungan sosial yang mendukung nilai-nilai pribadi, memilih pasangan dan belajar membangun kehidupan bersama sebagai suami istri, memulai keluarga, mengasuh anak, dan memimpin rumah tangga, memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, memperoleh kelompok sosial yang cocok dengan nilai hidup dan pahami. Selanjutnya yaitu ada masa setengah baya, yang dimana mencapai kedewasaan bertanggung jawab terhadap negara dan masyarakat, membimbing anak-anak remaja untuk mampu bertanggung jawab dan berbahagia kelak bila dewasa, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu kosong sesuai dengan keahlian dan keinginan, menciptakan hubungan suami istri yang serasi, menerima dan menyesuaikan diri dengan adanya perubahan-perubahan fisiologis pada usia tengah baya, mencapai dan mengutamakan penampilan yang memudahkan dalam karir profesional, mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan orang tua yang lanjut usia. Yang terakhir yaitu ada masa tua atau usia lanjut, yang dimana siap menghadapi keadaan menurunnya kondisi fisik dan kesehatan, siap untuk mengalami penurunan pendapat, siap untuk menghadapi kematian suami atau istri, membina hubungan yang baik dengan anggota sekelompok usia, memelihara kondisi fisik agar tetap menyenangkan, menyesuaikan diri untuk mengurangi tugas-tugas sosial, dan tetap memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai warga negara dan masyarakat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tugas-tugas perkembangan menurut Elizabeth B. Harleb. Elizabeth adalah seorang ahli psikologi yang telah banyak mengarang buku-buku psikologi. Selanjutnya, arti tugas-tugas perkembangan menurut Harleb, yaitu setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu dan dapat memperoleh pola perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Kemudian ada beberapa rumusan mengenai tugas perkembangan menurut Elizabeth. Pertama, masa sebelum lahir atau 9 bulan dalam kandungan, berawal dari pembuahan hingga kelahiran. Kedua,
Masa bayi bermula saat periode perkembangan yang berentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Pada masa ini sangat bergantung kepada orang dewasa, sehingga terjadinya kegiatan psikologis sebagai permulaan. Ketiga, masa kanak-kanak awal. Masa ini berawal dari periode perkembangan yang berentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Sehingga pada masa ini anak kecil dapat belajar menjaga dirinya sendiri. Keempat, masa kanak-kanak akhir berawal pada periode perkembangan yang berentang dari usia kisaran 6 hingga 11 tahun. Pada masa ini anak memiliki keterampilan fundamental seperti membaca, menulis, dan berhitung. Kelima, masa remaja. Pada masa ini berawal saat usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Masa ini ditandai dengan adanya perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat dan tinggi badan yang dramatis, dan perubahan bentuk tubuh. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tugas perkembangan yang selanjutnya yaitu masa dewasa awal yang dimulai dari 21 tahun sampai 40 tahun. Pada masa ini, individu sudah mulai memikirkan tentang karir kedepannya, mengelola ekonominya, mencari pasangan, dan membangun sebuah keluarga, serta muncul ketertarikan dalam mengasuh anak-anak. Masa dewasa selanjutnya yaitu masa dewasa madya yang dimulai dari usia 40 sampai 60 tahun. Nah, masa ini adalah masa untuk memperluas keterlibatan dan juga tanggung jawab pribadi dan sosial. Selain itu, karena di masa ini sudah memiliki banyak sekali pengalaman, jadi individu ini cenderung memberikan dorongan, motivasi, dan juga saran-saran dalam berkarya dan berkarir pada generasi kedepannya. Masa yang terakhir yaitu masa usia lanjut. Nah, masa ini merupakan masa akhir ya dari sebuah perkembangan individu. Karena di masa ini sudah berkurang kondisi kesehatannya juga kekuatannya. Biasanya, masa usia lanjut ini disebut sebagai masa pensiun. Menurut Erikson, kepribadian manusia itu berjalan berdasarkan 8 tahap yang ditentukan oleh keberhasilannya dalam menempuh tahap sebelumnya. Tahap pertama, fase bayi 0 sampai 1 tahun, bayi akan berurusan dengan rasa percaya dan curiganya. Pada tahap kedua, fase kanak-kanak 18 bulan sampai 3 tahun, anak akan berhadapan dengan otonomnya dan rasa malu-malu. Pada tahap ketiga, fase awal anak kecil 3 sampai 5 tahun, anak akan berhadapan dengan rasa inisiatifnya dan rasa bersalah. Tahap keempat, fase anak kecil 5 sampai 13 tahun, anak akan berhadapan dengan rasa percaya dirinya dan rendah dirinya. Pada tahap kelima, fase remaja 13 sampai 21 tahun akan berhadapan dengan masalah mencari jati diri atau identitas dan kekacauan peran. Pada tahap ke-6, fase dewasa 21 sampai 40 tahun, orang dewasa akan menghadapi konflik mengenai mencari keuntungan dan mengisolasi diri. Pada tahap ke-7, fase parubaya 40 sampai 60 tahun, orang dewasa akan berhadapan dengan konflik kepeduliannya dan perannya sebagai pemandu keturunan serta stagnansi. Pada tahap terakhir, yaitu fase lansia lebih dari 60 tahun, orang tua akan berhadapan dengan konflik integritasnya sebagai anggota keluarga tertua dan rasa putus asa. Kesimpulannya, sebagai seorang guru atau orang tua, kita harus memahami tugas-tugas perkembangan peserta didik yang harus diselesaikan untuk mendorong kebahagiaan dan kesuksesan anak di masa depan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip berdasarkan teori-teori sebelumnya, kita dapat memberikan pendidikan yang bisa mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik. Itulah beberapa paparan mengenai tugas-tugas perkembangan peserta didik. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.